Semangat pagi Indonesia. Hai anak-anak sahabat Erlangga. Selamat datang di Erlangga Classroom. Erlangga Classroom adalah tayangan persembahan penerbit Erlangga yang akan membantu sahabat Erlangga belajar bersama di rumah. Hari ini bersama saya, Bapak Wahono, kita akan belajar tentang penilaian akhir semester untuk kelas 8. Mata pelajaran Bahasa Indonesia. Materi ini adalah untuk anak-anak sahabat Erlangga jenjang SMP kelas 8. Selama acara berlangsung, anak-anak sahabat Erlangga bisa bertanya di kolom komentar ya. Gimana? Sudah semangat belajar kan? Yuk kita simak bersama. Oke, sudah terlihat kan? Ya, sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa kita akan belajar tentang bahasa Indonesia, terutama akan bahas soal-soal PAT ya, atau penilaian akhir tahun. Oke, materi yang harus kalian persiapkan dalam menghadapi penilaian akhir tahun di kelas 8, ada 3 jenis teks. Yang pertama adalah teks ulasan, teks persuasi, dan teks drama. Nah, kita bahas satu persatu, kemudian kita cermati soal-soal yang berkaitan dengan teks tersebut. Yang pertama adalah teks ulasan. Oke, bagaimana toh sebenarnya pengertian teks ulasan? Teks ulasan adalah teks yang berisi penilaian terhadap suatu hasil karya seni, seperti film, musik, cerpen, puisi, novel, dan teater atau drama. Bahkan bisa pula berisi teks seni lainnya. Nah, bagian utama yang terdapat dalam teks ulasan adalah keunggulan dan kelemahan produk karya yang diulas itu. Nah, agar penilaian tersebut dapat dipertanggungjawabkan, seorang pengulas harus memberikan alasan-alasan pendukung yang kuat dan meyakinkan. Salah satunya dengan menunjukkan bukti tekstual dan merujuk pendapat para ahli. Jadi, ketika kita memberikan penilaian terhadap suatu karya seni, tidak boleh didasarkan atas pendapat pribadi, tetapi harus ada argumen atau alasan yang mendukung yang dibuktikan dengan bukti tekstual. Nah, struktur isi teks ulasan yang pertama adalah orientasi. Pada bagian ini berisi gambaran umum sebuah karya atau benda yang diulas. Gambaran umum tentang karya atau benda tersebut bisa berupa nama, kegunaan, dan sebagainya. Yang kedua adalah tafsiran. Penafsiran atau pandangan penulis terhadap karya atau benda yang diulas berdasarkan penilaian yang telah dilakukan pada bagian sebelumnya. Nah, disinilah dari penulis itu memberikan satu ulasan berisi penilaian terhadap karya itu. Bagian ketiga adalah rangkuman. Rangkuman atau simpulan yang ditujukan kepada pembaca atau khalayak ramai terhadap karya atau benda yang telah diulas berdasarkan hasil penilaian dan penafsiran yang telah dilakukan sebelumnya. Dan yang terakhir adalah evaluasi, berisi penilaian penulis terhadap kelebihan dan kekurangan karya atau benda yang diulas disertai dengan alasan dan bukti pendukung. Nah, coba kita cermati contoh sebuah teks ulasan. Judulnya adalah Malam Lebaran Antara Kebahagiaan dan Penderitaan. Ya, barangkali kalian pernah membaca ya sebuah puisi yang hanya terdiri dari satu larik. Puisi itu berjudul Malam Lebaran karya Sitor Situmorang. Ya, jadi puisinya judulnya Malam Lebaran karya Sitor Situmorang. Bulan di atas kuburan. Jadi puisinya sangat ringkas. Nah, sekarang bagaimana bagian orientasi ini?
dari teks ulasan tersebut. Jadi orientasi itu memaparkan karya atau benda yang akan diulas secara umum kepada pembaca. Nah, coba kalian lihat, cermati. Setiap kali menjelang Lebaran, saya selalu diingatkan lirik Sitor Situmorang dalam puisinya, Malam Lebaran. Puisinya hanya terdiri atas satu larik, bulan di atas kuburan. Meskipun pendek, puisi ini menawarkan kandungan mana yang amat dalam. Nah, inilah yang namanya orientasi. Berikutnya berisi penafsiran pengulas terhadap kelebihan kekurangan karya disertai penafsiran pengulas itu terhadap isi buku. Nah, yang Anda lihat ya di sini, dari sisi bentuknya, puisi Malam Lebaran bisa dikatakan sebagai pembaru dalam puisi Indonesia. Di tengah maraknya puisi-puisi yang terus bermunculan, saya justru tertarik untuk menelaah puisi ini dari muatan isinya amat dalam itu. Saya juga menggunakan pendekatan atau teori sastra tertentu, tapi lebih pada upaya seseorang penikmat dan pecinta puisi yang ingin saya kaitkan dengan momentum Lebaran. Nah, di sini sudut pandangnya adalah berkaitan dikaitkan dengan momentum Lebaran seperti judul bukunya. Kalau kita perhatikan dengan saksama, larik pendek ini tak bisa dipisahkan dari judulnya secara sederhana. Puisi tersebut bisa kita parafrasekan menjadi pada malam Lebaran ada rembulan di atas kuburan. Nah, dalam penafsiran saya, setidaknya ada 3 frasa dan kata kunci yang hendak ditekankan oleh penyair kelahiran Horian Poho, Samosir, Sumatera Utara, 2 Oktober 1924 itu, yakni malam Lebaran, rembulan, dan bulan di atas kuburan. Dari sisi logika, larik puisi ini jelas tidak masuk akal. Rembulan tidak mungkin muncul pada malam Lebaran. Karena malam Lebaran itu malam 1 Syawal. 1 Syawal itu pasti bulan tidak tampak. Nah, itu kalau mana maharafiah. Ada nilai kehidupan yang bertolak dari belakang, yang bertolak belakang yang hendak diungkapkan oleh sang penyair. Yaitu Lebaran sebagaimana dipahami banyak orang merupakan saat penuh kebahagiaan. Setelah sebulan berhasil menjalankan ibadah puasa, hampir semua orang tenggelam dalam hiruk pikuk, kemeriahan menyambut kemenangan itu. Semua orang, apapun pangkat dan kedudukannya, tak melewatkan momentum yang syarat berkah dan ampunan itu. Tak salah kalau Sitor Situmorang menggunakan kata bulan sebagai simbol kebahagiaan dan kemeriahan. Namun, ada yang lupa bahwa di balik kemeriahan dan kebahagiaan, pada malam Lebaran ada juga penderitaan hidup. Tidak sedikit saudara kita yang sedih, harus berpuasa, dan mengalami kelaparan pada malam hari kemenangan itu. Mereka tak bisa mudik dan terlibat dalam hiruk-pikuk penyambutan Lebaran dari kampung halaman. Situasi dan keadaan yang kurang menguntungkan memaksa mereka untuk meniadakan momentum Lebaran dalam kehidupannya. Mereka hanya bisa mendengarkan gema suara takbir yang terdengar pilu, tak ubahnya menikmati lengkingan orkestra dan tragis yang menyayat nurani. Tak salah juga kalau Sitor menggunakan frase di atas kuburan. Kuburan adalah simbol sebuah kesedihan karena tidak bisa menikmati masa malam Lebaran itu. Nah, begitulah seharusnya Lebaran juga perlu dijadikan sebagai waktu yang tepat untuk saling berbagi dan bersilaturahmi, khususnya kepada mereka yang bernasib kurang beruntung. Konon di balik kekayaan dan penghasilan yang kita miliki, ada hak juga untuk fakir, miskin, dan anak terlantar. Lebaran juga perlu dimaknai sebagai saat bertobat, mengakui semua kesalahan kita. Nah, rangkumannya bisa jadi penafsiran ini seperti yang ingin diungkapkan Sitor, namun sebagai bentuk sastra, puisi penuh tafsir, bisa dimaknai setiap orang dengan penafsiran yang berbeda-beda lah. Ini adalah rangkumannya. Oke. Nah, ciri kebahasan teks ulasan pertama adalah menggunakan kata menyatakan sudut pandang atau keberpihakan penulis. Berbeda dengan di samping itu, selain itu, dengan kata lain. Nah, ini adalah satu sudut pandang yang artinya ya ada keberpihakan penulis. Dia terhadap apa nih? Menggunakan kata yang menyatakan persetujuan atau penolakan terhadap karya atau benda yang diulas. Sikap persetujuan atau penolakan tersebut disertai dengan alasan dan bukti pendukung yang kuat.
sehingga bisa diterima oleh orang lain atau pembaca. Selain itu juga ditandai dengan penggunaan kata-kata sifat seperti menarik, layak, berhasil, atau sebaliknya untuk mendukung sikap persetujuan atau penolakan. Nah, sekarang kita cermati soal-soalnya yuk. Nah, ini termasuk struktur teks bagian apakah cuplikan paragraf di atas. Nah, kita lihat inti cerita film Bats berkisah cinta yang tragis antara Beth dan Pesta sebagai dua anak manusia yang hidup dalam lingkungan sosial berbeda. Tak direstui oleh orang tua, Beth yang jenderal kehidupan asmara, Pesta pun berakhir mengenaskan. Pesta masuk penjara karena tertangkap mengonsumsi narkoba, Beth jadi gila lantaran tak kuat menanggung deritanya. Lebih tragis lagi, keduanya dipertemukan kembali di rumah sakit jiwa. Ini adalah bagian dari tafsiran. Mengapa kok tafsiran? Karena pengulas itu menafsirkan atau menganalisis dari cerita film itu. Sehingga ini dia dikaitkan bahwa ini adalah sebuah yang tragis, yaitu kisah cinta antara Beth dan Pesta. Oke. Yang kedua, kutipan resensi di atas memaparkan tentang, atau kutipan teks ulasan di atas memaparkan tentang ya. Buku bersambul hijau kuning berisi 198 halaman, terdiri atas 8 bab, 4 bab pada pembahasan pertama, 4 bab. Nah, sudah terlihat kan? Itu adalah rentetan isi. Nah, maka ini masuk pada bagian ikhtisar isi buku. Bab 1, bab 2, bab 3, itu kan isi. Nih. Ya, selanjutnya buku di atas membahas tentang apa? Nah, kita lihat tentang apa toh? Jadi untuk bisa mengulas harus tahu tentang isinya, bisa menafsirkan isinya seperti apa. Selain itu, semua tulisan yang terdapat dalam buku ini mempunyai banyak manfaat yang akan kita peroleh jika membacanya. Akan terlihat buku ini sangat kaya cakupannya. Bahasanya mudah dimengerti dan mudah untuk dipahami. Dalam buku ini banyak manfaat yang akan kita peroleh. Seperti kompos yang bermanfaat bagi penyuburan pot tanaman, mengurangi pencerahan lingkungan, dan menambah pendapatan. Nah, ini kata kuncinya ya. Kata kuncinya bahwa di sini adalah kompos bermanfaat ini mengurangi pencemaran lingkungan dan menambah pendapatan. Nah, pendapatan itu berarti di sini adalah mengandung kewirausahaan di bidang tanaman pot. Nah, bukan teknik pertanian. Mengapa bukan teknik pertanian? Karena tidak membahas itu. Bukan teknik bercocok tanam. Di situ tidak ada langkah bagaimana menanam dan hanya khusus di sini adalah tanaman dalam pot. Ini. Jadi itu fokusnya. Nomor 4, di dalam buku ini terdapat berbagai keterampilan dasar dalam bercocok tanam. Seharusnya anak-anak itu sendiri harus dibekali keterampilan yang akan bermanfaat jika anak itu sendiri sering membaca buku ini dan berbagai buku pengetahuan lainnya. Mereka akan memperoleh berbagai pengetahuan dan keterampilan yang akan membekali mereka ke kelak nanti. Mereka juga dapat memanfaatkan buku ini sebagai peluang usaha yang sangat menguntungkan kelak di kemudian hari. Nah, kamu lihat ini paragraf di atas memaparkan tentang apa? Ini saya cetak miring ya. Mereka juga dapat memanfaatkan buku ini sebagai peluang usaha. Lah, itulah disebut sebagai kegunaan atau manfaat membaca buku atau kegunaan buku itu untuk apa. Oke, berikutnya penggalan teks tersebut merupakan unsur buku yang menunjukkan apa ya? Coba kita cermati. Insiden kecil ini mewarnai karya Suwarno. Suwarno adalah orang Jogja. Pendeknya, ia hidup di sana dan merasakan demikian budaya. Suwarno mengagumi Hamengkubuwono IX. Akibatnya, buku ini terlalu banyak pengulangan dan kurang perbandingan. Nah, kata kuncinya di akhir tuh, ini banyak pengulangan dan kurang perbandingan. Nah, ini adalah menggambarkan yaitu kelemahan buku. Ini kelemahan buku. Ini kata kunci ya. Lanjut. Pernyataan di atas merupakan penjelasan dari apa? Kita melihat
berisi ungkapan-ungkapan seperti kata demikianlah, dengan demikian, oleh karena itu. Kata-kata itu digunakan untuk apa? Menegaskan kembali, iya, ini demikianlah. Ulang lagi. Oleh karena itu, menegaskan lagi dari apa yang dikatakan sebelumnya. Oke, berikutnya, pernyataan berikut yang tepat dijadikan sebagai gambaran umum sebuah novel. Gambaran umum sebuah novel ini berarti pengantar dari bagian orientasi ya, orientasi dari teks ulasan. Gambaran umum, kira-kira seperti apa nih? Melihat buku ini menceritakan perjuangan seorang anak bernama Gita Sesa Wanda Cantika yang menyandang penyakit jenis kanker lunak yang menyerang wajahnya. Buku ini mengandung amanat untuk tidak berputus asa dan menerima musibah termasuk penyakit. Nah, ini adalah gambaran umum sebuah buku. Di situ siapakah tokohnya, apa konfliknya, dan lain-lain. Loh, yang B kok salah, kenapa? Banyak pengaruh besar dalam fungsi suatu bahasa, tentang banyaknya bahasa yang dimulai masuk dan beredar dalam kehidupan bermasyarakat. Jelaslah ini menjadi angin segar untuk pengaruh bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Nah, apakah ini novel? Bukan. Yang ditanyakan adalah kata kuncinya, gambaran umum sebuah novel. Yang C, buku novel ini dikemas dengan alur yang beragam. Banyak pendapat yang kemasan yang standar pada novel pada umumnya. Apakah itu gambaran umum? Bukan. Ini yang beragam. Ini adalah kelebihan ya. Kelebihan. Nih, penulis novel ini adalah seorang yang sudah sangat terkenal. Ia telah menerbitkan berbagai macam novel yang diangkat di dalam layar kaca perfilman. Siapa lagi kalau bukan Andrea Hirata? Ini adalah berkaitan dengan pengarang, bukan gambaran umum novel. Yang ditanyakan adalah gambaran umum novel. Oke. Nah, berikutnya, kalimat terakhir pada kutipan tulisan film The Transporter tersebut kurang tepat. Perbaikannya adalah, coba kita lihat ya, yang dicetak hitam ini. Tapi ingat, jangan meniru adegan dalam film tersebut, terutama anak-anak. Ini adalah tidak tepat untuk teks ulasan. Kenapa ya? Kenapa ya? Nah, melihat ini, kelebihan film ternyata pada adegan keseriusan dan lain keteguhan ini. Ditanyakan adalah, ini kurang tepat perbaikannya. Kurang tepat. Mengapa kurang tepat? Jadi di sini bukan meniru, tapi bagaimana dampak menonton film itu. Nah, makanya perbaikannya adalah, namun mengingat banyaknya adegan kekerasan, film itu tidak layak untuk ditonton oleh anak-anak. Ya karena kalau tidak nonton kan nggak bisa niru. Nah itulah. Jadi penekanannya di ini adalah menonton di sini supaya tidak niru. Nih, oke gitu. Yang A kenapa salah? Makanya jangan suka mencuri, karena mencuri itu dosa dan menyusahkan orang lain. Tidak ada hubungannya dengan itu. Film tidak cocok untuk ditonton oleh anak usia dini karena mengandung adegan sadis. Nah, ini menyimpang dengan itu, menyimpang dengan itu. Nih, terlalu banyak adegan kekerasan berupa pembunuhan, penembakan dalam film itu. Ya, ini menyimpang. Jadi ini adalah pembenarannya, ya karena banyak adegan kekerasan, ya, penekanannya adalah supaya anak-anak itu tidak menonton. Nih, bukan niru. Oke. Nah, teks yang kedua adalah teks persuasi. Apa sih teks persuasi itu? Teks persuasi adalah teks yang menyampaikan gagasan dengan menggunakan bahasa yang jelas dan lugas. Teks persuasi bersifat mengajak, membujuk, meyakinkan, dan mempengaruhi orang lain. Nah, saya ulang, menyampaikan gagasan dengan mengajak, membujuk, meyakinkan, mempengaruhi. Ini kata kunci persuasi. Nah, ciri umum teks persuasi tadi bertujuan mengajak, melakukan satu, memiliki data, fakta, contoh, bukti. Karena untuk mengajak harus ada fakta dong, harus ada contoh dong, harus ada bukti. Dengan ada contoh bukti itu baru kita bisa mengajak. Ini mengandung kata ajakan seperti ayo, marilah, laksanakan,
dan lain-lain. Itu adalah kata-kata ajakan. Nah, struktur teks persuasi terdiri dari beberapa. Pertama adalah pembukaan, kedua tesis, ketiga argumen, dan keempat rekomendasi. Kalau dicermati lebih dalam semacam ini ya. Ya, yang pertama adalah bagian pendahuluan. Berisi apakah bagian pendahuluan ini? Bagian pendahuluan ini berarti berisi tentang satu gambaran umum ya, gambaran umum. Ini gambaran umum. Jadi ini gambaran umum. Menulis perlukah bakat? Nah, percaya tidak, keterampilan menulis tidak selalu mengandung pada bakat. Kalau bakat selalu menjadi ketergantungan, tentu tak akan lahir penulis-penulis besar. Selain itu, jika pernyataan bahwa menulis itu sangat ditentukan oleh bakat alias talenta, entah sudah berapa orang yang terbunuh adrenalinnya untuk memulai menulis ketika mereka merasa dirinya telah gagal mengapresiasikan pikiran dan rasanya ke dalam bentuk teks. Ini pendahuluan pengantar, mengantarkan bahwa menulis itu tidak didasarkan atas bakat. Ini, tapi menulis adalah sebuah keterampilan ya. Terus tesis. Tesis itu adalah pernyataan atau pendapat penulis tentang topik tadi, masalah tadi. Contohnya, pernyataan bahwa cara menulis adalah sangat ditentukan oleh bakat hanya akan melahirkan calon-calon penulis gagal. Mereka yang tengah mengalami kesulitan untuk memulai menulis langsung tiarap karena merasa dirinya tidak berbakat jadi seorang penulis. Nah ini pernyataannya. Nah itu didukung oleh argumen-argumen, alasan-alasan. Mengapa kok bisa seperti itu? Nah, yang terakhir adalah rekomendasinya, sarannya, simpulannya. Tentu saja karya-karya tulisan kita belum teruji benar kualitasnya apabila belum sanggup menembus brigade redaksi media cetak yang dikenal super ketat. Di sanalah sesungguhnya kualitas karya kita diuji di ruang publik. Blog dan jejaring sosial barulah sebatas piranti dan media untuk mampu meretas dan jalan menuju ruang kepengarangan yang sesungguhnya. Dengan kata lain, ada baiknya kita merambah media cetak juga di tengah keasikan kita memenuhi dinding status jejaring sosial dan postingan blog dengan beragam ekspresi. Ini adalah rekomendasinya bahwa seorang penulis teruji atau tidak, ya tadi lalu dikirimkan ke sebuah media ya, media cetak, blog dan lain-lain, biar ada penilaian dari publik. Oke. Nah, selanjutnya kita cermati contoh soal-soalnya ya. Nih, kalimat ajakan terdapat di kalimat mana ya ajakan? Kalimat ajakan mengajak. Nah, pecandu rokok sangat sulit untuk menghentikan kebiasaan rokok. Mahalnya rokok tidak mampu menghentikan. Contoh, di Malaysia harga 20 batang rokok dibandingkan dengan 5% pendapatan buruh kasar. Di Shanghai, ya, Cina, petani dan perokok menghabiskan uang untuk membeli rokok lebih banyak daripada yang dipakai untuk beli kebutuhan mereka. Untuk itu, berhentilah merokok sebelum rokok membuat Anda kecanduan. Nah, melihat disinilah kata berhentilah. Ini adalah ajakan. Berhentilah. Ini adalah ajakan. Ya, oke. Kalimat pertama paragraf atas menggunakan kaidah kebahasan berupa apa? Melihat menurut para ahli kesehatan, hal umum yang menyebabkan. Nah, kata menurut. Nah, menurut itu apa? Yang merujuk. Merujuk siapa? Ya ahli. Ahli apa? Ahli kesehatan. Ya, ini adalah merujuk. Ini. Jadi itulah yang mengapa bisalah kata keterangan kausalitas. Kausalitas itu adalah sebab akibat. Di sini tidak menjelaskan sebab akibat. Tapi ini adalah rujukan menurut ahli kesehatan. Nah, ini bukan ajakan, bukan. Ini bukan kata kerja mental. Oke. Berikutnya. Kalimat berikut yang mengandung ajakan ya tadi.
ayo, marilah, jangan, dan lain-lain ya. Marilah kita isi kemerdekaan. Ya, itu adalah contoh ajakan. Nah, tadi saya ungkapkan bahwa dalam teks persuasi biasanya ada fakta, ada juga opini ya, namanya opini. Nah, sekarang fakta. Fakta itu apa? Fakta itu sesuatu yang sudah terjadi, sudah pasti, dan objektif. Sudah terjadi, sudah pasti, objektif. Menurut saya, Omikron, nah ini kan subjektif, bukan objektif. Nih, menurut saya, kan menurut saya kan beda. Sebaiknya PTM dihentikan karena lonjakan kasus COVID. Sebaiknya, itu kan pendapat. Kemudian C, Omikron dianggap tidak berbahaya karena gejalanya ringan. Nah, kemudian yang D, Omikron adalah varian baru dari virus penyebab COVID-19. Nah, kamu lihat bahwa disinilah yang namanya fakta. Omikron varian baru dari virus penyebab COVID. Ini adalah fakta. Ini fakta. Jadi jenis varian COVID ini adalah Omikron. Kemudian kalimat yang termasuk pendapat. Yang termasuk pendapat. Pendapat tadi cirinya adalah suatu yang belum terjadi, belum pasti, dan subjektif. Vaksin adalah salah satu cara mencegah. Pasti. Mungkin, nah ini, mungkin itu adalah sesuatu yang belum terjadi. Maka itu disebut pendapat atau opini. Oke, kalimat yang menunjukkan sebab akibat. Yang menunjukkan sebab akibat kalimat nomor berapa ya? Kita lihat. Dewasa ini banyak sekali penyakit baru yang bermunculan. Ini tidak menunjukkan sebab akibat. Jadi sebab akibat ya ada sebab dan ada akibat. Hal ini disebabkan berkurangnya sistem imun dalam tubuh kita. Ini disebabkan. Ini penyebab. Tapi akibatnya nggak ada. Nah, yang tiga, sistem imun di dalam tubuh melemah dapat mengakibatkan tubuh gampang sekali terkena penyakit. Nah, kalian lihat, sistem imun di dalam tubuh melemah, ini sebab. Akibatnya dapat mengakibatkan tubuh gampang sekali terkena penyakit. Nah, ini nomor 3 disebut kalimat yang menyatakan hubungan sebab akibat. Berikutnya, termasuk struktur teks bagian apakah cuplikan paragraf di atas. Melihat ya bagian apa ya. Nah, untungnya kita sudah akrab dengan teknologi internet. Media ini memungkinkan kita untuk mencari informasi semua kebutuhan kita. Banyak situs di internet yang menyediakan berbagai informasi tentang seksualitas dan reproduksi bagi remaja. Hanya saja kemajuan teknologi termasuk internet biasanya bagai pisau bermata dua. Dia bisa bersifat sebagai teman alias penyedia informasi yang tepat, tetapi bisa juga sebagai the file advocate. Teman yang malah justru menjerumuskan kita ke perbuatan yang tidak baik. Nah, sekali lagi kita harus berhati-hati dan waspada. Jadi sekali lagi, kuncinya penegasan itu biasanya di akhir. Adakah di situ? Nah, sekali lagi kita harus hati-hati dan waspada dengan situs yang ini adalah penegasan. Gitu ya. Disinilah letaknya sebuah penegasan. Nah, lanjut. Struktur teks kebahasan kutipan tersebut. Kita lihat. Tahukah Anda bahwa setiap harinya populasi manusia di bumi semakin bertambah? Salah satunya dampak yang dihasilkannya adalah luas hutan yang semakin berkurang karena dijadikan tempat tinggal. Menurut analisis data satelit yang dirilis Universitas Maryland dan World Resources Institute, sejak 2002, lebih dari 60 juta hektar hutan primer telah hilang di daerah tropis, setara dengan 1,3 kali luas Sumatera. Dengan begitu, pemanasan bumi semakin terasa karena meningkatnya kadar CO2. Nah, strukturnya ini tentang apa? Ini kan pengenalan, gambaran umum tentang yaitu adanya populasi yang bertambah. Nih, populasi yang bertambah mengakibatkan hutan berkurang. Ini adalah intinya di situ. Isunya adalah populasi yang bertambah, hutan berkurang. Nah, akibatnya adalah pemanasan global atau pemanasan bumi. Ini mengapa panas bumi terjadi? Ya karena banyak populasi. Nah, ini pengenalan isu.
Mengapa yang B salah? Karena ini belum menyampaikan argumen. Mengapa yang C salah? Karena ini belum mengajak sampai ajakan. Mengapa D salah? Karena di sini belum penegasan kembali. Ini baru menyampaikan isu. Nah, selanjutnya struktur teks berdasarkan kutipan tersebut. Kita lihat, jika dianalisis lebih dalam, salah ya, jika dianalisis lebih dalam, tentunya hal ini memberikan dampak negatif karena suhu mengalami kenaikan, sehingga menyebabkan es di kutub mencair. Sebenarnya, penanaman pohon kembali dapat menjadi salah satu solusi terbaik. Namun, apa jadinya jika kita tidak mempunyai lahan? Ya, kita lihat di sini. Kita lihat, jika lebih dalam tidak memberikan dampak negatif karena suhu mengalami kenaikan, sehingga menyebabkan ekotop mencair. Sebenarnya ini kan argumen. Jadi penanaman pohon ini ada satu solusi untuk mengatasi dampak suhu yang mengalami kenaikan. Ini adalah argumen. Oke, berikutnya tujuan teks tersebut. Nah, untuk apa tuh sebenarnya? Penyebab seorang mengalami gangguan pencernaan antara lain pola makan tidak teratur, misalnya sering terlambat makan, kurang konsumsi sayur dan buah, dan kurang memperhatikan gizi makanan. Salah satu upaya menjaga saluran pencernaan agar tetap sehat, makanlah dengan pola makan sehat dan seimbang. Nah, ini kata kuncinya. Tujuannya adalah makanlah ini. Berarti apa ini? Makanlah. Hati kan mengajak, membujuk. Membiasakan pola hidup sehat. Makanlah, ajakan. Ya, ajakan itu dalam teks persuasi juga biasanya letaknya di akhir teks. Makanya kalau kalian mencermati bahwa teks persuasi itu biasanya ajakannya itu ada di akhir. Ya, isu, argumen, diajak itu. Oke, yang terakhir adalah teks drama ya. Ini. Jadi drama itu ada drama modern dan drama tradisional. Drama modern itu ya ada di TV, teater, drama tradisional itu ada ketoprak, ludruk, wayang orang, dan lain-lain. Nah, apa bedanya? Naskah drama modern, naskah yang digunakan baku. Tidak dapat digonta-ganti di tengah pementasan. Tapi tradisional tidak baku. Jadi untuk ketoprak, ludruk itu mereka spontan, hanya mereka itu diberi poin-poin. Drama modern sumbernya dari cerita kehidupan sosial masa kini. Sementara drama tradisional yaitu dari cerita rakyat, tradisi masyarakat setempat, berasal dari legenda. Kemudian drama modern menggunakan peralatan modern seperti dekorasi, elektronik, cahaya, ada pencahayaannya, ada musiknya. Kalau tradisional yang menggunakan alat musik peralatan tradisional. Nah, drama modern panggungnya di ruang tertutup, lah panggung di tradisional di ruang terbuka. Nah, biasanya kan pentas terbuka. Nah, kemudian gaya bahasanya santai yang modern. Kalau ini adalah bahasa baku, terkadang meskipun bahasa daerah, karena bertolak dari legenda yang ada di daerah. Oke, ini adalah satu contoh teks drama Batu Menangis, yaitu dialog anak antara Mak Daliah dan Cantika. Nah, unsur drama ada tema, pokok masalah yang dibahas, alur rentetan peristiwa yang menunjukkan hubungan sebab akibat, watak atau karakter tokoh yang terlibat dalam drama, amanat atau pesan yang disampaikan, latarnya di mana, tempat waktunya, dialog antara tokoh satu dengan tokoh lain, suasana adalah kondisi kejiwaan penonton setelah menikmati teks drama itu. Nah, yuk kita bahas soal satu persatu. Suasana. Suasana adalah kondisi batin, kondisi hati penonton setelah membaca teks drama itu. Suasana. Ini dialog antara Asep dan Sanib. Sekarang serahkan HP kalian. Kami akan minta uang tebusan. Sambil mendorong Sanib masuk. Kak. Kami tidak bawa HP. Periksa kantongnya. Siap, bos. Ada nggak? Ini tempat apa? Ruang penyimpan perkakas bekas. Ini bos HP-nya. Tanyakan nomor HP orang tuanya. Hubungi untuk minta tebusan. Siap bos. Nah, kira-kira suasananya seperti apa nih? Ini suasananya menegangkan ya, menegangkan karena di situ terjadi
aksi. Jadi ini adalah sanib ini seakan-akan ditodong. Ini menegangkan. Ini. Nah, latarnya di mana? Nah, di situ latarnya. Ruang penyimpanan berkas bekas. Ruang penyimpanan berkas bekas itu sama halnya dengan gudang. Oke. Sudah dikatakan di situ ya ini. Jadi latar dalam teks drama bisa dikatakan langsung, bisa juga misalnya di dalam tanda kurung yang menggambarkan itu adalah latar atau tempatnya. Nah, berikutnya, dialog yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang kutipan drama tersebut. Ini ada bagian rumpang, ada dialog. Gimana caranya? Caranya yaitu harus melihat hubungan kalimat sebelum dan kalimat sesudahnya. Yuk kita cermati. Mana yang paling pas kira-kira? Dialog antara Roni dan Ajat. Apa-apaan sih? Kok posterku disobek? Nah, dikosok. Maaf, maaf enak saja. Nih. Nah, kalian lihat apa-apaan sih? Kok posterku disobek? Nah, ini ya. Nah, kira-kira kalimat yang cocok apa? Nah, dilihat dari berikutnya. Maaf enak saja. Nah, berarti ini adalah mengulang. Maafin aku Roni, aku tidak sengaja. Maaf, enak saja. Ya, berarti nyambung antara sebelum dan sesudahnya. Oke, berikutnya dialog yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang kutipan drama di atas. Ini kita lihat ya. Seperti tadi konsepnya, harus nyambung dengan kalimat sebelum dan kalimat sesudahnya. Dialog antara Wirda dan ibu. Pokoknya ibu harus setuju. Dengan apa ibu membayarnya? Kan masih lama, Bu. Biaya kursus cukup besar, Wirda. Nah, ini titik. Nah, begitu. Ini baru putri ibu. Nah, kalian lihat kalimat sebelumnya. Biaya kursus cukup besar, Wirda. Terus, nah begitu. Nah, begitu. Berarti kan ini menggambarkan reaksi setelah Warda mengatakan sesuatu. Nah, yang cocok gimana? Ah, yang di, ya deh, Warda turuti nasihat ibu. Nah, begitu. Nah, sehingga nyambung kalimatnya. Gampang toh? Oke. Anak-anak sahabat Erlangga, itu adalah materi penilaian akhir tahun untuk jenjang SMP kelas 8. Semoga anak-anak sahabat Erlangga sudah paham semuanya. Jangan lupa untuk mengikuti dan aktifkan notifikasi untuk channel ini ya, supaya kamu tidak ketinggalan video-video pembelajaran lainnya. Nantikan Erlangga Classroom selanjutnya dan beritahukan teman-temanmu untuk ikut menyaksikan acara ini. Tetap jaga kesehatan, terutama anak-anak sahabat Erlangga. Sampai jumpa.